Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang asal-usul dan penciptaan origin story dari combustion bender atau firebender telekinetik yang bisa menembakkan bom dari dahi atau kepalanya ya, seperti yang dilakukan oleh Combustion Man serta Pli di Avatar Korra. Jadi di sini akan kita kupas tuntas origin story kenapa mereka ini bisa ya menembakkan api, menembakkan bom dari dahinya ya, telekinetic firebending. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Here we go. Jadi perlu kalian ketahui ya, bahwa selain dari series animasi kartun Avatar Aang, kartunnya Avatar Korra, ada juga sumber-sumber lain ya yang official resmi dari kreator atau writer penulis Avatar World, dunia Avatar ini, dalam memberikan informasi-informasi flashback gitu ya terkait dengan dunia Avatar First. Dari mulai seri komiknya menceritakan karakter-karakter side lainnya serta novel-novel yang dirilis juga nyeritain Kyoshi serta Yang Chen. Yang akan kita bahas kali ini berpatokan dengan novel resmi official yang dikeluarkan oleh Avatar, The Dawn of the Yang Chen dan The Legacy of the Yang Chen. Jadi dia ini adalah dua seri novel menceritakan perjalanan Avatar Yang Chen dan bagaimana banyaknya informasi yang ada di sana yang relate banget dengan kartun Avatar Aang serta Avatar Korra. Termasuk penciptaan awal origin story kok bisa ada combustion bender ini dan bagaimana orang-orang yang tercipta. Semua berawal dari seorang wanita peneliti yang memiliki banyak source atau sumber daya bernama Chaise. Chaise ini punya banyak teman-teman yang juga saling ikut meneliti gitu ya teman-teman. Ya dibilang seperti peneliti gila lah ya. Wanita Chaise ini memiliki tujuan atau goals ingin terlepas dari peraturan 4 negara gitu guys. Fire Nation, Earth Kingdom, Air Nomad, Water Type. Dia nggak mau dikendalikan oleh 4 negara tersebut, pengen bebas dan merdeka. Makanya Chaise bersama dengan teman-teman koleganya melakukan eksperimen penelitian percobaan pembuatan human weapon atau senjata manusia, senjata pemusnah umat manusia gitu. Jadi istilahnya mereka melakukan eksperimen terlarang, eksperimen laboratorium terhadap manusia hidup dalam rangka menciptakan senjata yang bisa mereka kendalikan gitu ya teman-teman. Termasuklah ini salah satunya, ia menciptakan combustion bender. Jadi ini ilegal banget ya melakukan eksperimen kepada manusia gitu ya. Ini terjadi pada zaman eranya Avatar Yang Chen, mungkin sekitar terjadi 600 tahun yang lalu sejak Avatar Korra beroperasi di sebuah kota atau city bernama Shang. Itu dipimpin oleh salah satu leader atau ketua yang paling hebat bernama Chaise. Ia diberikan title atau jabatan Zongdu. Jadi dia ini lebih kayak kepemimpin lagi ya dalam sebuah komunitas gitu. Chaise ini berbeda dengan pemimpin lainnya. Dia memiliki pemikiran jauh ke depan dan bagaimana bisa menciptakan eksperimen dan penelitian yang terbarukan. Itulah ia melakukan eksperimen ilegal kepada manusia. Chaise memilih suatu pulau rahasia yaitu Pulau Natsuo untuk memulai eksperimennya kepada manusia. Eksperimen terlarang ini dinamakan Unanimity Project atau proyek Unanimity. Ada beberapa sub eksperimen manusia yang dilakukan oleh Chaise. Yang pertama para non-benders atau bukan pengendali ya. Mereka dikumpulkan dalam satu tempat, disuruh untuk bertarung hingga mati, hingga akhirnya terciptalah kekuatan dari para non-benders ini, yaitu kekuatan untuk blocking chi yang dilakukan oleh Tai Li ya. Dengan totokan mautnya membuat para bender tidak bisa menggunakan kekuatannya, bahkan lumpuh. Itu juga ditemukan oleh si Chaise. Berikutnya, Chaise juga bereksperimen tentang bagaimana menghipnotis, nge-brainwash orang-orang ya, seperti yang dilakukan oleh Agent Dai Li di Earth Kingdom Ba Sing Se kepada si Jet. Ini juga ditemukan oleh Chaise. Hingga akhirnya Chaise pun sampai ke eksperimen manusia kepada firebender atau pengendali api. Ratusan firebender dikumpulkan dan ditenggelamkan di rantai di dasar danau ya teman-teman. Mereka dipaksa dan ditekan untuk mengendalikan api di bawah air, yang which is itu nggak mungkin, sama sekali impossible. Firebending tidak bisa dilakukan di dalam air. Eksperimen ini memakan korban ratusan firebender. Dalam keadaan panik di rantai dan tenggelam, mereka harus bisa bertahan hidup. Bagaimana caranya bisa mengendalikan firebending? Hingga akhirnya ada 3 orang firebender yang berhasil selamat karena mendapatkan tekanan pressure
firebender akan kematian serta tenggelam di dasar laut, 3 firebender ini akhirnya bisa memusatkan kekuatan firebendingnya ke bagian kepala, membuka jalur chi blocking ke kepalanya, dan akhirnya bisa menembakkan firebender telekinetik, menembakkan bom firebending, teman-teman. Itulah yang kita sebut dengan combustion bender yang dilakukan oleh Combustion Man dan Pli Red Lotus. Benar-benar sadis dan menyiksa banget ya teman-teman dalam penciptaan combustion bender ini. Banyak yang harus dikorbankan. 3 orang ini diketahui memiliki nama Yingsu, Xiao Yun, dan Tapa. Mereka bertiga akhirnya dikendalikan oleh Chase untuk menjadi human weapon, senjata manusia. Mereka bertiga ini juga para combustion bender setiap saat itu sangat lapar ya. Mereka selalu makan seperti orang kesetanan gitu. Gak peduli, yang penting makan dan selalu makan. Karena energi mereka cepat terkuras untuk menciptakan ledakan gitu guys. 3 orang combustion bender itu yang tercipta adalah satu-satunya pertama dalam sejarah dunia Avatar ya. Bahkan Avatar Yang Chen itu ketika melihat kehidupan masa lalu Avatar itu tidak ada combustion bender. Jadi memang baru tercipta di Avatar Yang Chen, dimana para combustion bender ini nanti akan ada mark atau tanda seperti mata gitu guys di dahinya. Dan kemudian di zaman Aang dan Korra itu kayak digambar tato third eye. Chase ini berasal dari Fire Nation. Jadi sangat ironik sekali ketika dia malah mengeksperimenkan manusia firebender itu sendiri ya teman-teman. Apalagi dia sudah melakukan riset, sudah melakukan penelitian, membaca dokumen-dokumen ancient atau zaman dulu untuk bisa mengetahui bagaimana eksperimen ini bisa berhasil. Belajar dari dokumen, teks leluhur masa lalu, bahkan Chase mempelajari teknik akupuntur luar biasa pengendali udara air nomad yang sangat langka mengenai peta posisi akupuntur pada tubuh manusia. Ia memulai eksperimen terlarangnya di Pulau Rahasia dengan subjek manusia disiksa secara brutal hingga mati, dan kebanyakan dari para eksperimen ini mati ya teman-teman ya. Ngeri banget. Ada satu lagi eksperimen yang dilakukan oleh Chase dengan pengendali tanah atau earth bending, yaitu lava bending. Tapi semua gagal dan pada mati. Eksperimennya yang paling berhasil ialah firebender combustion bender atau telekinetic firebender. Dipindahkan ke pulau kecil untuk berlatih mengendalikan tembakan ledakan dengan banyak target latihan. Para combustion bender ini akhirnya bisa berlatih, tapi suara ledakan yang besar membuat White Lotus curiga dan mereka pikir itu ada hubungannya dengan dunia roh. Akhirnya dipanggillah Avatar Yang Chen untuk meminta bantuan gitu. Avatar Yang Chen pun sudah curiga dengan project Unanimity ini ya, karena dia punya mata-mata juga. Memulai investigasinya dan bertemu dengan si Chase ini. Avatar Yang Chen juga memasang mata-matanya ya, dan akhirnya terungkap mengenai kebenaran project Unanimity ini. Singkat cerita, akhirnya terjadi pertarungan ya antara Avatar Yang Chen dengan para combustion bender ini. Yang pertama ada Xiao Yun. Xiao Yun ini akhirnya berhasil dikalahkan oleh Avatar Yang Chen dengan cara menarik semua udara atau oksigen sehingga Xiao Yun ini tidak bisa bernafas ya teman-teman. Sama dengan apa yang dilakukan dengan Xiao Yun, Avatar Yang Chen juga mengambil udara oksigen di sekeliling combustion bender Tapa agar dia mati juga. Namun untuk combustion bender wanita yaitu si Yingsu, dan yang paling hebat dan paling cepat tembakannya dari 2 orang lainnya, ini tidak ya. Malah Yang Chen setelah berhasil mengalahkannya itu kayak ngehealing atau menyembuhkannya gitu ya, dan menuntunnya ke jalan yang benar. Namun pada akhirnya Avatar Yang Chen itu menutupi semuanya ini, kekacauan tentang Unanimity Project eksperimen manusia ini, ke orang-orang dengan berkata bahwa ini adalah ulah spirit world atau dunia arwah gitu ya. Jadi dirahasiakan, tidak pernah terungkap. Di akhir cerita Unanimity Project pun ditutup dan tidak lagi dilanjutkan eksperimennya ya. Bahkan semua riset, semua yang sudah dilakukan penelitian kayak dihilangkan gitulah ya. Ketika Avatar Yang Chen melakukan investigasi ke Pulau Natsua Unanimity Project, ia menemukan banyak sekali tengkorak dan orang-orang mati gitu ya. Dan ia menemukan 2 orang anak yang selamat bernama Raitei yang bisa combustion bender, dan juga seorang perempuan bernama Hussein yang bisa melakukan teknik chi blocking. Nah, dari 2 cerita anak inilah Avatar Yang Chen akhirnya mengetahui kekejaman yang terjadi di pulau ini. Jadi banyak banget orang-orang yang dieksperimenkan di pulau ini ya, baik bender maupun non-bender. Dari umur yang tua muda hingga masih anak-anak umur 12 tahun gitu pada mati semua. Tetapi si Raitei itu nggak percaya ya, dan berusaha untuk menyerang kelompok Avatar Yang Chen. Tapi dia gagal karena combustion bendernya itu tidak berjalan dengan normal.
akhirnya malah meledakkan isi dari tengkorak atau kepalanya itu sendiri ya. Kasihan banget si Raitei. Sedangkan Hussein itu ia selamat dan akhirnya diselamatkan oleh avatar Yang Chen dengan membawa ability atau kekuatan teknik blocking chi. Nah mungkin dari sinilah ya asal muasal ilmu blocking chi ini bisa menyebar hingga ke Tai Li. Jadi itu dia tadi ya teman-teman, cerita dan informasinya tentang Combustion Bender ini, perjalanan origin story-nya seperti apa. Semuanya bisa lengkap dan detail kalian baca di novel Dawn of the Yang Chen maupun The Legacy of the Yang Chen, official resmi dari Avatar World. Combustion Bender ini walaupun di zaman Avatar Yang Chen itu orang-orangnya sudah pada dikalahkan, tapi tetap bisa dipelajari ya, karena kan Combustion Bender ini merupakan sub elemen turunan dari elemen basic api, sehingga orang-orang spesial berbakat dan pilihan tentunya bisa mempelajarinya. Contohnya seperti di Avatar Aang ada Combustion Man, ia bisa mempelajarinya juga ya teknik ini. Kemudian di zaman Avatar Korra ada anggota Red Lotus, si Pli itu juga bisa Combustion Bender. Jadi tetap bisa dipelajari dan didapatkan. Combustion Bender ini bisa mengendalikan api, tetapi mereka jarang mengendalikan api karena kekuatan Chi Firebendernya itu sudah terkuras dan terpusat di Chi kepalanya itu ya. Kelemahan mereka ini ialah suhu dingin, dan jika titik dari tembakan di kepalanya itu terkena batu gitu ya, kehilangan fokus itu bisa membuat mereka mati dan menembak dengan tidak akurat, bahkan mengancam keselamatan. Serta metal bending, jadi matanya itu bisa ditutup dengan metal ya. Bahkan Pli itu mati karena kepalanya meledak, diungkep dan ditutup dengan metal bending di Avatar Korra. Oke teman-teman, itu dia ya informasi dari aku tentang Combustion Bender origin story. Semoga bisa membantu dan menambah informasi kalian. Bye bye, see you next time.